Kalau Allah sudah memilih seseorang dan menetapkan orang ini selamat, Allah juga pasti membuat mata rohaninya tercelik, membuat dia sadar, menginsyafkan, melahirkan kembali dia, memproses dia dalam proses pengudusan. Hari demi hari hidupnya diubahkan, digembleng, dihajar. Menyadari bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kesalehannya, bukan karena kebaikannya. Dia terus bersyukur, belajar bersyukur kepada Allah. Dan belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Tetap dia masuk surga bukan karena perbuatannya, karena anugerah. Tapi anugerah Allah mengubah hidupnya dari hari ke hari. Namanya itu progressive sanctification. Tapi bagi orang yang binasa, dia tidak pernah bisa melihat kebenaran. Maka dia enjoy di dalam keberdosaannya. Enjoy dalam keberdosaannya itu ada dua macam. Enjoy dalam keberdosaan kerusakan moral, tapi enjoy dalam keberdosaan dalam moral yang sangat diberhalakan. Dua-dua enjoy dalam keberdosaan, tapi yang satu rusak secara moral, yang satu sangat mendewakan moral. Kita seringkali menjudge, menghakimi orang-orang yang hanya rusak moral itu yang masuk neraka. Sedangkan orang yang bermoral tinggi masuk surga. Alkitab menggambarkan orang yang bermoral tinggi pun juga ada yang di neraka. Kenapa? Karena dia menganggap yang bisa menyelamatkan dia adalah kebaikan dirinya, kesalehan dirinya, perbuatan baiknya dia yang bisa membuat dia sampai pada keselamatan yang sejati. Tapi itu semua tidak benar. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ya tadi, dia diselamatkan karena anugerah. Orang yang diselamatkan karena anugerah itu orang suci. Bukan orang suci, orang yang disucikan. Bukan orang benar, orang yang dibenarkan. Disucikan bagaimana? Dipandang suci. Dipandang suci karena apa? Karena karya Kristus yang sudah membayar segala hutang dosanya dia. Dipandang benar. Kenapa dipandang benar? Karena Kristus sudah berkorban, menjadi korban yang sempurna. Sehingga dia dipandang benar oleh Allah. Karena karya Kristus. Bukan karena kehebatannya. Maka orang yang sudah diperbarui, orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang disadarkan, diinsyafkan, terus menerus dibentuk oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam Alkitab diubahkan dari hari ke hari. Dan saya tambahkan, diubahkan dalam nilai-nilai yang paradoks. Apa itu diubahkan dalam nilai-nilai yang paradoks? Orang yang makin diproses oleh Roh Kudus, bukan orang yang makin merasa dirinya begitu rohani dan begitu saleh dan begitu berjasa di hadapan Allah. No. Orang yang diubahkan oleh Roh Kudus adalah orang yang makin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah. Orang yang makin dekat dengan kekudusan Allah adalah orang yang makin diperlihatkan bahwa kesalehannya hanyalah merupakan kain yang kotor di hadapan Tuhan. Dan orang yang diubahkan oleh Allah ini orang yang juga menyadari semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan karyanya dia. Semua only by His grace. Aku sebenarnya tidak layak. Dan orang yang diubahkan oleh Tuhan adalah orang yang menyadari, seperti yang Rasul Paulus katakan,
Di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Paulus banyak diubahkan Tuhan dalam kebenaran-kebenaran yang paradoks. Karena itu bahaya sekali ya, jadi orang Kristen yang sudah lama, lalu merasa dirinya lebih rohani dari orang lain. Saya sudah Kristen 40 tahun, saya sudah lebih senior dari Anda semua. Saya sudah mengerti kebenaran lebih daripada kamu semua. Saya sudah diproses dalam proses pengudusan yang melebihi semua orang. Oh, bahaya besar. Rasul Paulus justru menyadari setelah dia begitu lama melayani, betapa semua bukan karena kehebatan dirinya, tapi semua semata-mata karena anugerah Tuhan.